Assalamualaikum, hai semua, jumpa lagi dengan channel Uma Najia. Kali ini aku mau berbagi resep spesial dari mie ayam yang bikinnya tuh simple. Dan ini adalah rahasia bikin mie ayam simple yang enak banget. Yang gak ribet-ribet bikin minyak ayam, tapi dia sudah mengandung minyak ayam ya teman-teman. Dengan bumbu yang simple dan pembikinan yang praktis, yang gak perlu pakai minyak ini, minyak itu, tapi rasa mie ayamnya ini endul banget. Oke, yuk simak caraku bikin mie ayamnya, tonton sampai selesai, jangan di skip-skip supaya kalian tuh bisa tahu trik dan tips cara bikin mie ayam spesial praktis yang enak banget. Pertama aku siapkan dulu untuk dada ayamnya. Di sini aku pakai dada ayam fillet sebanyak 800 gram. Bisa juga pakai campuran paha ayam ya teman-teman. Kemudian untuk bumbu-bumbunya tak spill sekalian di sini, bisa dicatat atau di SS. Dan ini adalah bumbu lengkap versiku yang nggak macem-macem dan nggak terlalu banyak rempah-rempah juga. Berikutnya aku potong-potong dulu untuk daging ayamnya, dipotong-potong kecil-kecil atau dipotong-potong dadu sampai semua tercincang-cincang ya teman-teman. Kemudian untuk tulangnya di sini nggak aku skip, aku potong-potong sekalian aja karena juga cuman sedikit kan tulangnya. Dan ini hasil setelah dipotong-potong, jadilah dia satu piring daging cincang. Berikut kemudian aku siapkan memotong-motong daun bawang, yang di sini aku pakai beberapa tangkai daun bawang, yang mana ini nggak ada bagian putihnya ya. Karena bagian putihnya nanti aku pakai untuk membumbui kuahnya. Selanjutnya aku blender aja untuk bumbu yang akan aku gunakan untuk membumbui ayamnya. Ini aku blender dengan sedikit air ya tambahannya supaya cepat halus. Kemudian tak panaskan minyak dan tak tumis bumbu yang barusan sudah di blender. Dan ini adalah salah satu tipsnya caraku bikin mie ayam yang gak usah repot-repot pakai atau bikin minyak ayam. Sekalian kita keluarkan minyak ayamnya di sini. Jadi kita menumis bumbunya itu dengan minyak yang cukup banyak. Jadi jangan cuma sedikit. Nah, seperti ini ya, minyaknya segini teman-teman. Kita tumis, kemudian kita tambahkan garam, gula pasir dan juga lengkuas yang digeprek. Juga ada 4 tangkai batang serai yang udah digeprek. Aduk-aduk sampai aromanya tercium harum dan bumbunya mateng, sampai airnya itu surut dan tanda matangnya setelah bumbunya ini tampak terpisah dari minyaknya seperti ini, barulah kita masukkan ayam yang tadi sudah dipotong-potong atau dicincang-cincang. Dan di sini inilah kita bikin minyak ayamnya sekalian. Nah, di sini kita akan mengeluarkan minyak ayamnya di sini ya teman-teman. Aduk sampai bumbunya tercampur rata, kemudian kita diamkan sampai minyak ayamnya ini keluar ya teman-teman. Kita tunggu sampai minyaknya. Nah, ini minyak ayamnya udah benar-benar keluar dan dari part ini barulah kita bisa tambahkan air. Jadi kita cek dulu. Nah, ini ya betul-betul sudah keluar semua minyak ayamnya tadi. Jadi nggak perlu repot-repot bikin minyak ayam. Di mie ayam ini atau di ayamnya mie ayam ini sudah mengandung minyak ayam. Kita tambahkan air sebanyak 800 ml untuk memaksimalkan kematangan ayam serta supaya ayamnya teresapi dengan bumbu ya teman-teman. Dan kita tambahkan beberapa lembar daun jeruk, juga beberapa lembar daun salam. Kecap manis juga, ini aku pakai kecap manis saset 2000-an. Jadi bisa kita masukkan semua bahan seasoningnya sekalian. Kemudian tak tambahkan juga lada bubuk. Di sini aku nggak ikutkan menumis ya, lada bubuknya langsung tak masukkan bareng dengan pengungkepan. Kemudian saus tiram. Saus tiramnya bisa dimasukkan di part terakhir atau di pengungkepan. Tambahkan juga kaldu ayam bubuk dan juga sedikit sasa. Aduk-aduk sampai semua tercampur rata dan kita tunggu mendidih. Jadi MSG-nya aku pakai 2 macam, ada kaldu ayam bubuk dan juga sasa ya teman-teman untuk penyempurnaan rasanya. Diaduk-aduk sampai semua tercampur rata dan kita tunggu sampai mendidih atau sampai ayamnya teresapi dengan bumbu dan kuah sedikit menyusut ya teman-teman. Pengungkepan bisa dengan ditutup atau dengan tidak, dan di sini aku nggak tak tutup ya. Ini sudah meletup-letup dan minyak ayamnya semakin keluar di permukaan. Tak tambahkan lagi sedikit kecap manis, aduk-aduk rata. Ini aromanya sedap banget, jadi nggak perlu pakai minyak ini, minyak itu. Ini udah enak banget ya menurutku, dan ini sudah meletup-letup lagi. Dan aku lebih suka ayamnya berkuah seperti ini, nanti akan bikin kaldunya itu untuk menggurihkan si mie ayamnya nanti ya teman-teman dalam peracikan. Karena ini dicek rasa sudah cukup mateng dan udah pas, kemudian tak masukkan di part terakhirnya adalah irisan daun bawangnya tadi.
Ratakan dan cukup didiamkan sebentar saja, nggak perlu lama-lama karena daun bawang itu kena letupan air udah matang. Jadi sebentar saja matikan apinya. Selanjutnya kita siapkan untuk membuatkan bumbu kuahnya. Jadi kita bikin stok untuk kuahnya karena nanti bikinnya tuh nggak sekalian ya teman-teman. Ada bagian putihnya daun bawang, bawang putih, kemudian 1/4 dari 1 biji pala. Kalau pakai lada butiran bisa dihaluskan sekalian di sini. Kemudian sebaiknya ini di blender supaya hasil halusnya itu maksimal ya teman-teman. Karena kalau nggak halusnya maksimal tuh nanti di kuahnya tuh terlihat kotor ya teman-teman. Karena di sini aku menghaluskannya tuh manual, jadi aku tambahkan air untuk mendapatkan hasil halus yang maksimal seperti ini. Bumbu kuah sudah halus, kemudian tak panaskan minyak untuk menumis bumbunya. Aroma palanya ini bikin sedap banget. Kita tumis sampai bumbunya betul-betul mateng dan tercium harum. Ini masih mengandung air dan belum mateng dengan sempurna, jadi kita tunggu sampai airnya menyusut. Nah ini sudah tampak kering dan tampak mateng. Matikan api dan kita didihkan untuk air sebagai kuahnya. Untuk kaldu kuah itu sesuai selera, bisa pakai tulangan ayam, tulangan sapi, dan di sini aku pakai lemak sapi ya teman-teman. Jadi bikin sedap banget. Ini pakai tulang sapi atau lemak sapi. Tak tambahkan 1 sendok saja, 1 sendok makan bumbu kuah tadi yang sudah ditumis. Jadi sesuai selera masing-masing, bisa pakai tulangan ayam atau tulangan sapi, tapi di sini aku nggak punya tulangan sapi, jadi aku pakai lemak sapi. Tak tambahkan lada bubuk. Lada bubuknya nggak tak ikutkan menumis supaya wanginya itu kuat. Tambahkan juga kaldu ayam bubuk. Untuk ladanya opsional, bisa diikutkan menumis, tapi kalau aku lebih suka nggak usah ditumis, jadi aromanya tuh sedep banget ya. Ladanya tuh kerasa banget gitu ya teman-teman. Di bumbunya tadi kan sudah ada garamnya, jadi dicek karena ternyata kurang asin, aku tambahkan garam halus. Kita setting rasanya di sini. Di setting rasanya kurang asin atau kurang sedap, bisa tambahkan juga sedikit sasa untuk penyempurna penyedapan. Dan karena ini rasanya sudah pas, kemudian tak matikan api dan kita mulai meracik mie ayam di mangkoknya. Mie-nya sesuai selera masing-masing, bisa pakai mie apa aja. Ini aku pakai mie telur. Lengkapi dengan topping sayur sawi, tuang juga ayamnya beberapa sendok. Aku kasih 3 sendok juga dengan kuah kaldunya. Aku tambahkan dulu kuah kaldu sepnya sebanyak 3 sendok sayur. Jangan lupa tambahkan juga acar mentimun atau mentimun iris juga bisa. Tambahkan sambal sesuai selera, kemudian saus dan kecap. Kemudian ini ada yang ketinggalan, yaitu adalah kerupuk pangsitnya. Sebenarnya ada tapi aku lupa ngasih. Taburi juga bawang goreng di part terakhirnya dan siap dinikmati. Ini enak banget. Cocok juga buat ide jualan ya, resep praktisnya, atau juga untuk menu makan sore maupun makan malam. Ini rasanya sempurna banget dengan tekstur mie-nya yang super kenyal dan pas banget, cocok buat mie ayam. Rasa kaldu sapinya ini benar-benar bikin rasa mie ayamnya semakin sempurna, tapi sesuai selera aja ya. Kalau nggak suka bisa pakai kaldu ayam atau tulangan ayam. Oke teman-teman, buat kalian yang belum subscribe channelku ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya channel Uma Najiha, supaya saya semakin semangat berkarya atau berbagi resep masakan setiap hari. Dan silahkan di scroll atau ditonton berbagai menu masakanku yang lainnya juga di sini. Ada berbagai menu masakan Nusantara. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Happy recook. Wassalamualaikum. Thanks for watching.